Seblaks, seputar berita dan langkah antisipasi hoax. 3.1 FM, Radio Suara Perintis, My City, My Radio, Jekrem luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemerhati. Kembali lagi di program kita, yaitu di Seblaks, seputar berita dan langkah antisipasi hoax ya. Balik lagi sama aku di sini, Agna, yang akan menemani pemerhati selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya hari ini juga aku tidak sendirian, aku ditemani sama teman-teman yang pastinya cantik dan kece. Ya. Di sini ada Rahma, ada aku Afifah, dan ada ini satu cowok ya. Aku Angga. Oke, sapa dulu dong pemerhati. halo pemerhati semua, apa kabar? Oke ya, dimanapun berada, semoga pemerhati semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan di Ramadan hari ini udah masuk ke hari berapa? Hari ke-21 ya. Berarti semoga diberi semangat terus, diberi kesehatan untuk bisa sampai akhir ya menjalankan ibadah puasanya. Nah, di hari ini kita akan membahas beberapa berita hoax ya. Langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu Boras. berita obrolan seputar hoax. Boraks, berita obrolan seputar hoax. 93.1 FM, Radio Suara Perintis, My City, My Radio, Jekrem luar biasa. Masih di Boraks, Berita obrolan seputar hoax. Betul banget. Dan hari ini aku mau menyampaikan salah satu berita hoax ya, di mana beredar pesan di WhatsApp yang berisikan tentang informasi serta formulir pendaftaran ya tentang pengobatan Ida Dayak di Gedung Olympus Badminton Arena di Bandar Lampung pada tanggal 8 sampai 11 April 2023. Nah, pengobatan ini juga dalam berita ini disampaikan ada biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 Oh, gitu. Ibu Dayak yang lagi viral itu ya kak? Betul. Tapi emang pendaftarannya ada ini ya, ada biaya pendaftarannya gitu? Nah makanya itu berita ini tuh harus kita klarifikasi ya, harus kita luruskan. Ternyata pengobatan Ida Dayak ini tuh tidak dipungut biaya sepeser pun pemerhati. Nah jadi berita tadi yang bilang kalau misalkan pengobatan Ida Dayak yang ada biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 itu hoax ya, itu tidak benar. Jadi nggak ada biaya pendaftaran sepeser pun. Nah tapi karena sudah beredar informasi ini, jadi sudah banyak nih calon pasien yang udah mengirimkan biaya pendaftaran tersebut gitu, udah banyak yang kena. Aduh, gitu. kasihan ya kak. Iya. Kasian ya, harusnya kan gratis. Harus bayar, lumayan lagi ya ininya bayarnya. Iya cukup besar nih ya. Nih ya, ngomong-ngomong tentang uang nih, sekarang kan bentar lagi lebaran nih ya, pasti identik dengan yang namanya THR kan ya. Ih benar banget. Nah, jadi sekarang aku punya informasi juga nih yang Aduh. mengenai uang ini nih. Apa tuh? Yang harus digali kebenarannya juga. Oke. Apa tuh katanya? Nah, jadi ini tuh ada berita yang menyangkut tentang penukaran uang di Bank Indonesia. Jadi beredar sebuah pesan WhatsApp yang berisikan screenshot tentang memperlihatkan penukaran dengan metode transfer di Bank Indonesia nih. Oke. Jadi di dalam screenshot itu tercantum nominal uang yang harus ditransfer oleh si penerima pesan WhatsApp. Oh gitu. Emang bisa ya tukar uang lewat transfer? Bukannya harus ke bank? Nah iya benar, emang harusnya itu selalu datang ke bank langsung. Dan hal ini juga udah dikonfirmasi langsung oleh pihak Bank Indonesia melalui Instagram Bank Indonesia Jawa Tengah. Oke. Nah mereka bilang ya, kalau Bank Indonesia itu tidak memungut biaya apapun dan juga tidak melayani transfer uang secara metode transfer itu sendiri. Oke, jadi si Bank Indonesia ini tidak melayani penukaran uang lewat transfer ya. Betul. Oke, jadi ini pemerhati kalau misalkan ya nanti ada pesan WhatsApp yang mengatasnamakan dari Bank Indonesia, misalkan mau penukaran uang dan ada nominalnya di situ, itu hoax ya pemerhati. Karena Bank Indonesia sendiri tidak melayani penukaran uang lewat transfer gitu. Benar, setuju banget nih sama yang udah dibilang sama Kak Agna gitu. Jadi ya. baiknya tuh emang harus datang langsung ke banknya ya kalau mau penukaran uang. Karena aku juga taunya kalau mau nukerin uang tuh harus datang langsung gitu loh Kak, Iya, ke kantornya gitu. Jadi emang harus hati-hati juga ya Kak kita Iya, kalau benar. misalnya dapet
pesan WhatsApp kayak gitu udah pasti hoax gak sih Iya, Kak itu? terus juga mikir kan kalau misalkan kita mau nuker uang tapi transfer, terus uang yang hasil penukar itu gimana kita dapatnya? Iya bener guys? juga ya, iya juga Beli ya. kartu aja gak sih? Iya sih, THR ya, THR ya, apalagi sekarang menjelang Lebaran ya. Ya, sensitif ya Kak kalau misalnya ngebahas tentang uang tuh gitu ya, berhubungan sama uang kan tadinya tuh mau bagi-bagi sama saudara gitu, Iya. jadi malah kena tipu kan, jadi sayang banget gitu. Apalagi iya, kayak benar. gimana kalau misalnya dia nukerinnya dalam jumlah besar gitu, aduh sayang banget Yang sih. banget sih, apalagi kan mendingan buat kita lah gitu. Nah, iya bener. Iya. Ini kenapa Lumayan, kan? batuk-batuk? Kamu batuk ya? Ih. Pasti COVID. Enggak lah, aku kan udah vaksin booster, malah vaksin booster 2 lagi. Soalnya aku lihat di internet, di Instagram, ada beredar video gitu Apa tuh? soal angka lansia yang gampang banget terkena COVID-19. Oke. Ih, kayaknya kamu kemakan hoax deh. Kayaknya kamu kemakan hoax deh. Yang aku baca gitu ya, yang aku baca sama yang udah aku telusuri dari abcnews.go.com, berdasarkan data Pusat Pengendalian Penyakit di Amerika Serikat, jumlah kematian pada lansia setelah vaksinasi COVID-19 itu justru menurun gitu jumlah kematiannya dibanding jumlah kematian waktu lansianya itu belum pada divaksin. Oh gitu. Jadi Iya. mungkin tadi berita hoaxnya itu kalau misalkan udah divaksin itu meninggal gitu. iya. Dia mikirnya kayak meningkat gitu, Kak. gitu ya. Iya, meningkat. Oh, gitu. Ternyata itu hoax ya. Iya, yang udah aku baca sama temen Iya. itu kayak gitu. Tuh kan bener, ternyata vaksinasi itu bisa mengurangi resiko kematian pada lansia setelah mereka vaksinasi. Oke, dan betul. itu tuh terbukti ya tadi Iya. dengan adanya penurunan angka kematian Iya. pada lansia yang sudah divaksin. Nah, jadi bisa disimpulin juga gitu loh sama kita kalau vaksin COVID-19 itu lebih banyak membawa manfaatnya gitu Oke. dibanding mengundang resiko kematian pada seseorang setelah vaksin COVID-19 itu gitu. Tapi memang masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut gitu mengenai hal itu. Tapi udah dipastikan kalau vaksin COVID-19 bisa ngebuat orang meninggal tuh ya hoax ya. gitu ya. Itu Oke. mungkin emang udah waktunya aja gitu mungkin Iya, ya. itu karena itu rahasia ilahi ya. Gak ada yang tahu ya. Iya, benar ya. Berarti aku harus banyak baca berita lagi di internet supaya gak mudah kena hoax lah intinya. Betul Pasti itu, banget Mas. ya. Jadi serem banget ya kalau misalkan kita juga jadi gampang percaya sama berita tanpa kita telusuri lebih lanjut nih kebenaran si berita ini tuh kayak gimana gitu. Waduh, jadi serem banget ya pemerhati kalau misalkan kita tuh kemakan sama berita hoax ya. Makanya berita yang kita dapatkan itu harus ditelusuri lebih dulu kebenarannya itu seperti apa. Dan buat pemerhati juga kita nanti nih bakal kasih tahu gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari berita hoax. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Seblak seputar berita dan langkah antisipasi hoax. Cuaks, cerdas untuk antisipasi hoax. FM Radio Suara Perintis, My City My Radio, Jekrem luar biasa. Masih sama Agna di sini dan juga Afifah, Rahma. Enggak. dan masih di Seblak seputar berita dan langkah antisipasi hoax. Kali ini kita akan masuk ke segmen kedua yaitu Cuaks, yaitu Cerdas untuk antisipasi hoax. Benar banget ya. Tadi kita udah ngebahas dua berita yang berarti tentang hoax, di mana poin yang kita bisa ambil adalah yang pertama tadi pengobatan ida daya ternyata tidak dipungut biaya sepeser pun. Terus juga mengenai penukaran uang via transfer dari Bank Indonesia juga itu ternyata hoax karena Bank Indonesia sendiri itu tidak melayani penukaran uang secara transfer ya. Jadi perhati kalau misalnya mau nuker uang bisa langsung aja datang ke banknya langsung gitu. Nah terus juga ada lagi berita yang mengatakan tadi mengenai vaksin COVID-19 pada lansia yang bisa menyebabkan kematian. Padahal ternyata ketika lansia ini divaksin ternyata setelah dilakukan penelitian angka kematian pada lansia yang telah divaksin gitu ya itu menurun ya. Oke, jadi jangan takut untuk vaksin karena kalau mengenai usia itu hanya Tuhan yang tahu ya. Kita sebagai manusia hanya bisa mencegah
sebagai bentuk dari usaha kita. Nah, makanya untuk pemerhati jangan lupa terapkan saring sebelum sharing biar Betul. kita nggak kemakan hoax. Bener banget sih, itu yang paling utama ya. Banget, Kak. Buat pemerhati jangan kayak aku ya yang gampang kena hoax. Sebenarnya hanya sepele, cuma gara-gara kurang membaca informasi dan mengetahui informasinya lebih dalam gitu. Oke, jadi harus ditambah literasinya juga ya, pemerhati lebih cermat, lebih cerdas lagi dalam mengelola informasi yang kita dapatkan Nah, makanya gitu. nih ya, kalau mau membaca berita ini bisa dicek dulu kebenarannya dengan mencermati alamat situs resmi. Nah, apabila berasal dari situs yang menggunakan blog, Oke. maka bisa dibilang informasinya itu meragukan dan perlu ditelusuri lebih lanjut nih. Oke, benar banget ya pemerhati. Jadi semuanya nih buat pemerhati dimanapun, pokoknya ketika kita mendapatkan berita ya, dimanapun itu, kita harus telusuri dulu nih kebenarannya. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah juga ya. Apalagi nih kata Pak Emil di sini ya. Awas hoax, kalau cuma katanya cek dulu faktanya. Oke deh pemerhati. Waduh, ternyata gak kerasa banget ya kita udah menemani pemerhati selama beberapa menit tadi tentang antisipasi hoax, tentang berita hoax, dan kita juga udah klarifikasi. Kita harus udah di closing aja nih ya, udah di segmen terakhir gitu ya. Dan semoga kita semua tuh bisa terhindar dari berita hoax gitu. Gak kerasa juga ya Kak, kita dari tadi udah sharing-sharing nih beberapa lama nih dengan pemerhati juga di rumah ya. Ya benar banget. Selain kita mengedukasi pemerhati, Ya. kita juga Edukasi. ya mengetahui berita-berita hoax minggu ini. Oke, benar banget ya. Aduh, sayang banget nih kita harus pisah ya. Tapi jangan khawatir, kita nanti bakal ketemu lagi dan menyampaikan informasi-informasi yang sudah kita klarifikasi terlebih dahulu. Dan buat pemerhati dimanapun berada, tetap terus saksikan dan dengarkan terus Radio Suara Perintis di 93.1 FM My City My Radio, Jekrem luar biasa. Bye-bye. Seblaks, seputar berita dan langkah antisipasi hoax.